Nama lengkapnya? Saladin Ayyubi. Berapa tahun jadi wartawan? Saya dari tahun 1999. Luar biasa. Berapa tahun itu agak lupa ya. Lama banyak ya. Nah, hari ini jadi wartawan, apa yang bikin bangga, Mas? Ya, oke. Jadi hari ini nih ya, hari zaman begini kan zamannya cepat sekali kita mendapatkan informasi dari siapapun. Siap. Nah, salah satunya adalah kebanggaan menjadi wartawan. Itu tidak sembarangan memberikan informasi kepada masyarakat. Oke. Artinya apa? Wartawan di zaman sekarang yang era digital serba cepat, informasi serba instan, kita itu masih mempunyai satu kegiatan jurnalistik yang mengedepankan etika jurnalistik. Oke. Kita harus mensaring dulu beritanya, kita harus mengkonfirmasi. Nah, kebanggaan inilah yang bisa kita berikan kepada masyarakat bahwa informasi dari wartawan adalah valid. Di mana terobosan-terobosan informasi yang menabrak kevalidan informasi yang diberikan pada masyarakat, nah wartawan masih terus memegang itu. Nah, disinilah kita bangga menjadi wartawan, selalu bisa dibedakan antara pegiat media sosial dengan wartawan atau jurnalis yang mempunyai kegiatan dengan koridor-koridor yang sudah disepakati. Seperti itu kebanggaannya. Oke, kedepannya tetap bangga ya, Mas? Oh, selalu bangga. Sampai selesai menjadi wartawan, nggak akan pernah selesai kita punya. Selalu bangga terus. Siap, selamat hari pers ya, Mas? Selamat, maturun. Maturun, Mas Saladin. Umur berapa, Mas Dri? Saya sudah 53. 53. Jadi wartawan sejak? Jadi wartawan sejak tahun 1994 ya. 94 ya? Iya, berarti hampir berapa? Oh, ya, 20 tahun lah. Iya, itu saya zamani dari Orde Baru, Reformasi, dan sampai saat ini. Di mana aja tugas? Saya untuk penugasan sudah pernah di Merauke, Papua. Terus ada penugasan di Aceh juga pernah. Terus di Jogja juga lama. Terus di Cilacap, dan terakhir itu kembali ke Purwokerto. Kalau di Purwokerto baru kan ya hampir ya mungkin 10 tahunan lebih lah. Siap. Mas, hari ini jadi wartawan, apa yang bikin bangga, Mas? Kalau membanggakan kondisi saat ini bingung ya, Mas. Ketika masih media belum ada digitalisasi, belum ada itu, mungkin kita masih bangga ya. Berita-berita kita masih bisa untuk kontrol sama pemerintahan dan masyarakat, karena setiap saat Orde Baru itu terus namanya pemberitaan, pemerintah kan agak alergi ya, terus ketika ada permasalahan pemerintah yang menyangkut dengan kebijakan, ketika muncul di media pasti langsung diantisipasi. Tapi resikonya yang penulis wartanya juga dicari. Itu sudah biasa ketika jadi Orde Baru, wartawan dicari dari pemerintah begitu. Pokoknya pemerintah lah, saya nggak menyebutkan, terus dicari-cari lah ketika saya nulis berita-berita yang agak miring, agak kritis, pasti dicari. Terus dari kesejahteraan pun juga beda, Mas. Ini enggak, ketika saat ini ketika era digitalisasi, Mas Dika tahu lah ya, jadi kita sama-sama ya media brokoli. Terus ketika saat ini media mainstream masih ya bisa untuk kontrol meskipun ada media sosial. Tapi kelebihannya media mainstream kan kita ada balance, atau ketika beritanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, beda dengan media sosial. Dari pertanggungjawaban media sosial kan beda, media sosial kan pertanggungjawabannya individu. Tapi kalau media mainstream kan ada wartawannya, ada redakturnya, ada pemretnya, jadi pemberitaan pasti disaring. Dan hak orang yang diberitakan punya juga hak jawab ketika salah. Meskipun itu kan hak jawab, tidak menghapus tindak pidana. Apapun bentuknya, saya masih bangga. Saya sebagai wartawan masih bisa menghidupi keluarga saya, masih bisa menguliahkan anak dan keponakan saya sampai saat ini. Siap. Kedepannya tetap masih bangga, Mas? Ya sementara masih bangga, Mas. Sementara kita bangga-banggakan lah, Mas. Bangga-banggakan ya, Mas, ya. Tapi tetap ada usaha lain ya, Mas ya, untuk mendukung ya. Saat ini wartawan ada punya usaha sampingan, Mas. Kalau tidak punya usaha sampingan nggak bisa hidup, Mas. Iya. Siap. Terima kasih, Mas. Selamat dari Pers Nasional. Terima kasih. Sukses, Mas. Sukses. Iya. Mas Bayu, umur berapa sekarang, Mas Bayu? Saya 43. Jadi wartawan sejak tahun berapa? Saya jadi wartawan sejak tahun 2006 atau 2007 lah. Luar biasa. Radio pernah ya?
Radio saya pernah. Tulis pernah? Tulis pernah. Sekarang TV ya Mas? Sekarang di TV online juga pernah. Keren ya. Mas, hari gini jadi wartawan, apa yang bikin bangga? Iya, bagi saya profesi menjadi wartawan atau jurnalis tetap membanggakan ya, walaupun arus informasi nggak melulu sumbernya dari wartawan atau dari media mainstream, tetapi sebagai penyampai pesan atau penyambung lidah bagi masyarakat, saya tetap merasa bangga akan itu. Terlebih sekarang tugas kita lebih banyak pada hal-hal yang meluruskan berita-berita yang simpang siur, yang nggak jelas ataupun cenderung lebih pada hoax. Dan itulah kebanggaan kita. Kita meluruskan hal itu. Mana yang sebenarnya yang benar, mana yang sebenarnya yang fakta, yang menjadi fakta dan harus diketahui oleh masyarakat. Itu sesuatu yang membanggakan. Siap. Dan itu juga menjadi jalan hidup bagi saya. Siap, mantap sekali. Kedepannya akan tetap bangga atau gimana Mas? Saya selalu bangga akan profesi ini sampai kapanpun. Siap. Selamat Hari Pers Nasional ya Mas. Terima Bayu. kasih. Tetap mantap ya Mas Bayu. Mantap selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Gimana Pak Ketua? Izin statement di Hari Pers ini seperti apa? Pemaknaannya. Terima kasih. Jadi pers di Hari Pers HPN 9 Februari sekaligus juga hari ulang tahun PWI yang ke-78 ya. Itu menjadi salah satu hal yang urgen saat sekarang. Kenapa? Karena pers di masa transisi kekuasaan ini menjadi memiliki tugas yang tidak mudah. Kenapa? Karena media sebagai the fourth estate atau kekuatan atau pilar keempat demokrasi harus tampil sebagai media yang independen, media yang mampu memberikan kontrol sosial sekaligus juga menjadi media yang mampu mengedukasi. Dalam konteks pemilu tentu media harus mampu mengedukasi para pemilih yang nantinya akan menyalurkan aspirasinya pada tanggal 14 Februari. Nah, yang tidak kalah penting menurut saya bahwa media ini juga harus menjaga atau sebagai garda penjaga demokrasi. Kalau sekarang itu barangkali banyak suara-suara kritis, tentu saja media harus sama seperti yang dilakukan oleh kelompok kritis yang lain, karena memang kita memiliki satu fungsi kontrol sosial di dalam masyarakat. Siapapun yang akan jadi, ya tentu saja kita harus mengawal prosesnya. Proses ini menjadi penting supaya mereka yang terpilih itu memiliki legitimasi yang kuat. Ya, artinya bahwa media harus tetap menjaga proses demokrasi atau proses pemilihan dalam pemilihan umum gitu ya, baik itu pilpres maupun pemilihan yang lain, dengan menjaga marwah demokrasi itu sendiri. Ini saya kira yang menjadi tugas berat sekaligus tugas besar. Mungkin tidak mudah, tapi ini suatu hal yang harus dilakukan. Pak, imbauan Pak, anak muda kan udah malas baca koran nih, baca media online, biar semangat seperti apa Pak, anak muda nih Pak? Ya, tentu saja ini menjadi menjadi tantangan buat media. Tidak mungkin kita hanya meminta mereka untuk mencintai media mainstream tanpa inovasi dari media mainstream itu sendiri. Bagaimana media mainstream mendekatkan kepada milenial sekaligus Gen Z supaya mereka itu mengetahui, mereka itu mengenal media mainstream. Jangan sampai kemudian karena dia tidak mengenal maka mereka akan meninggalkan media mainstream. Ini yang paling penting. Jangan sampai media mainstream itu hidup di alamnya sendiri. Caranya adalah bagaimana mereka membuka seluruh kanal. Sekarang kita tahu bahwa media mainstream harus masuk ke media-media sosial yang itu menjadi referensi bagi millennials dan Gen Z ini. Sehingga memang media mainstream juga harus eksis di media sosial itu. Jadi tidak kemudian
media mainstream kemudian seperti nggak maulah ke media sosial, nggak mungkin gitu ya, karena media mainstream bisa menggunakan media sosial untuk mampu mereka masuk ke wacana atau mereka masuk ke ruang-ruang yang sekarang disenangi atau digandrungi oleh millennials maupun Gen Z. Siap. Selamat ulang tahun ya Pak. Karena paradigmanya sudah berubah.